Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Kali ini bertemu lagi bersama Pak Adi. Pak Adi akan menjelaskan pembelajaran matematika yang berkaitan dengan bangun ruang. Yang kita pelajari pada bangun ruang yaitu membandingkan bangun ruang. Tujuan kita kali ini kita dapat mengetahui bagian-bagian prisma. Kita juga dapat mengetahui bagian-bagian dari tabung. Kita dapat mengetahui bagian-bagian dari limas. Kita juga mengetahui bagian-bagian dari kerucut. Dan kita mengetahui bagian-bagian dari bola. Matematika kelas 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ayo bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, supaya pembelajaran yang kita pelajari hari ini mudah dimengerti dan mudah didapatkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama kita akan membahas bangun prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda-beda. Yang pertama, prisma memiliki rusuk. Rusuk prisma ada beberapa. Ayo bersama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prisma memiliki 9 rusuk. Prisma juga memiliki beberapa titik sudut. Ayo bersama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma memiliki 6 titik sudut. Prisma memiliki sisi atas ada 1. Prisma juga memiliki sisi tegak. Sisi tegak ada beberapa. Yang pertama 1, 2, 3. Prisma memiliki sisi tegak ada 3. Dan memiliki sisi bawah dan alas itu 1. Pada sisi tegak itu disebut dengan tinggi. Dilambangkan T pada prisma. Inilah bagian dari prisma. Selanjutnya, jaring-jaring prisma memiliki sisi tegak ada 3. 1, ini sisi tegak yang pertama. 2, sisi tegak yang ketiga. 3, sisi tegak yang ketiga. Dan memiliki sisi atas dan sisi bawah. Inilah bagian-bagian dari prisma. Selanjutnya, tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh 2 lingkaran yang sejajar dan 1 persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, sebelum kita menyebutkan bagian-bagian tabung, kalian pasti sudah mengetahui bentuk dari tabung.
Bagian-bagian dari tabung. Yang pertama, tabung tidak memiliki titik sudut. Ya, coba kalian perhatikan yang berbentuk tabung tidak memiliki sudut. Dan mempunyai dua rusuk lengkung. Ya, dia mempunyai rusuk itu ada dua. Ini rusuk yang pertama di atas dan rusuk yang kedua di bawah. Memiliki tiga sisi. Yang pertama, sisi tegak atau selimut tabung. Yang kedua, sisi atas. Dan yang ketiga, sisi alas. Sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama, serta selimut tabung berbentuk persegi panjang. Jaring-jaring tabung, yang pertama ini sisi tegak atau selimut tabung. Yang kedua sisi atas. Dan yang ketiga sisi alas. Pada sisi tegak atau selimut tabung terdapat tinggi dari tabung. Inilah bagian-bagian dari tabung. Pada sisi atas terdapat diameter dan ada juga lingkaran. Pada sisi alas ada juga jari-jari. Selanjutnya, limas. Limas adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Bagian limas. Limas segi 4 memiliki rusuk, beberapa rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah rusuk dari limas. Dan memiliki beberapa titik sudut. Ayo bersama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah titik sudut dari limas. Limas memiliki beberapa sisi. Ada sisi tegak. Sisi tegak ini ada beberapa. Yang pertama, itu segitiga yang paling depan, itu sisi tegak yang pertama. Sisi tegak yang kedua itu segitiga yang di samping kanannya. Itu yang kedua. Dan sisi tegak yang ketiga itu di belakang, segitiga yang di belakang. Dan yang keempat, sisi tegak pada segitiga yang sebelah kiri. Limas juga memiliki sisi alas. Sisi alasnya berbentuk segi 4. Karena dia limas segi 4. Dari sisi alas ke titik ini tinggi dari limas. Jaring-jaring limas, yang pertama sisi alas yang berbentuk segi 4. Segitiga yang pertama ini sisi tegak. Segitiga yang kedua juga sisi tegak. Segitiga yang ketiga sisi tegak. Dan sisi yang keempat juga sisi tegak. Kalau disatukan, jadilah bentuk limas. Jenis-jenis limas. Limas ada beberapa bentuk. Yang pertama, limas segi 3 beraturan. Ya.
Dari mana kita lihat? Itu dari sisi alas. Satu, nih dia memiliki berbentuk segitiga. Yang kedua, 5 segi 4. Kita lihat di bawahnya berbentuk persegi 4. 5 segi 5 beraturan, itu dia memiliki sudut di bawah itu ada 5, berbentuk segi 5. Dan 5 segi 6 beraturan, dia berbentuk persegi 6. Selanjutnya, kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Bagian dari kerucut memiliki rusuk. Ya, pada kerucut memiliki rusuk sebanyak 1, itu lingkaran pada alas. Sisi tegak atau selimut kerucut 1, ini adalah sisi dia memiliki 2 sisi. Ada yang pertama sisi tegak atau selimut kerucut, dan sisi alas itu berbentuk lingkaran yang paling bawah. Dia memiliki 1 titik, itu namanya titik puncak. Ini bagian dari kerucut. Sisi dilambangkan dengan S. Jaring-jaring limas. Ini sisi tegak atau selimut kerucut. Dan sisi alas. Sisi alas ada diameternya dan ada jari-jari. Yang terakhir, bola. Bola adalah sebuah benda bulat yang dipakai sebagai alat olahraga atau permainan. Yang dinamakan bola, kalian sudah mengetahui bola pasti bentuknya lingkaran dan memiliki ruang. Pada bola terdapat diameter dan jari-jari. Antara dua diameter atau tengah itu dinamakan titik pusat pada lingkaran. Pada bagian luarnya terdapat sisi luar. Nah, inilah bentuk dari bola. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang belum paham, belum jelas, bisa lagi lihat di buku atau ulangi melihat videonya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.